Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan 19.30, jadi untuk praktiknya akan segera dimulai. Diingatkan kembali kepada anggota kelompoknya yang belum masuk, bisa dipersilakan untuk segera masuk. Karena jika telat 10 menit, maka akan dianggap tidak praktikum. Jadi selamat datang di praktikum Laboratorium Statistik Industri tahun 2021. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan melaksanakan praktikum statistik deskriptif. Ya, mungkin bisa langsung aja dipersilakan kepada Mas Rizkur. Oke, suara saya terdengar? Dengar Mas. Dengar Mas. Siap, dengar. Buat praktikan semuanya, mohon dihidupkan kameranya ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akan dimulai praktikum modul pertama, yaitu mengenai statistik deskriptif. Oke, pertama-tama akan saya jelaskan dulu tujuan dari praktikum modul ini. Yang pertama adalah menggambarkan data dalam berbagai ukuran pusat seperti rata, median, persentil, modus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan suatu data, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Bisa berupa simpangan rata-rata, standar deviasi, varian, keruncingan, dan juga kelonggaran. Kemudian untuk perbedaan dari statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar tabel dan diagram yang melukiskan dan menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data berupa bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk lebih mudahnya adalah statistik itu suatu data yang akan diolah. Kemudian statistika adalah ilmu yang digunakan untuk menghitung statistik. Kemudian statistika itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan juga statistika inferensi. Untuk statistika inferensi akan dijelaskan di modul selanjutnya. Pengertian dari statistik deskriptif sendiri adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah dan menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Untuk analisis statistik deskriptif ini dilakukan dengan cara pengujian secara hipotesis deskriptif. Kemudian penarikan kesimpulan yang ada hanya dilakukan untuk kumpulan data yang ada. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari statistik deskriptif ada 4. Yang pertama adalah distribusi frekuensi dibagi menjadi 4, yaitu grafik distribusi, ada histogram, poligon, frekuensi, ogive, grafik lingkaran, dan lain-lain. Kemudian pengukuran nilai pusat seperti rata-rata, median, modus, kuartil, dan lain-lain. Ukuran dispersi, jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir adalah kemenjangan atau biasa disebut dengan skewness dan juga keruncingan atau biasa disebut dengan kurvasis. Kemudian ada angka indeks, time series, dan juga korelasi dan regresi yang akan dijelaskan modul selanjutnya. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang akan digunakan seperti berikut ini, bisa dibaca sendiri. Oke, kita langsung menuju ke soal praktikum. Jadi di sini dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat penjualan produk baju dari 30 data atau 30 hari di sebuah
PT CAPEA diperoleh data tingkat penjualan sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ada dua variabel, yang variabel kemeja dan Gur, variabel sorry kedua Gur, adalah kaos. Ya, saya halo. screen-nya gak jalan Gur. Oh ya, sorry. Bentar. Saya ulangi, untuk soal praktikum di sini bisa dilihat dari hasil penelitian dilakukan pengamatan sebanyak 30 hari dengan tingkat penjualan produk baju di sebuah PT CAPEA. Kemudian datanya adalah sebagai berikut. Pada kolom pertama, ini adalah variabel pertama, variabel bebas, yaitu kemeja, dan variabel kedua adalah kaos. Kemudian pertanyaannya adalah carilah data sebagai berikut, seperti mean, median, standar deviasi, varians, range, kuartil 1, kuartil 3, dan SMEAN. Setelah data sudah diperoleh, maka langkah pertama adalah mengklik file, kemudian klik new variable. Nah, di bagian kolom workspace ini nanti ini berisikan folder yang akan digunakan untuk mengupload data tersebut. Kemudian kita bisa rename folder ini dengan cara klik kanan, kemudian rename. Untuk lebih mudahnya kita ganti menjadi data. Klik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita bisa memasukkan datanya, bisa berupa manual ataupun kopas. Ya mohon maaf, ini masih ada kendala di Mas Skornya. Nah, mungkin sembari menunggu bisa diingatkan kembali untuk jangan sampai lupa untuk screenshot Zoom, dan juga setelah penjelasan ini nanti akan ada praktek dan itu hasilnya nanti di screenshot, jangan lupa itu untuk absensi nanti di akhir praktikum. Terima kasih. Halo? Masuk kan ya? Masuk, Gur. Masuk. Oke. Setelah tadi data udah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memasukkan rumus-rumus yang ada. Yang pertama adalah rumus menjumlahkan data, yaitu sum. Kemudian variabelnya kita masukkan baju. Klik enter. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Untuk cara bacanya sendiri adalah di bagian ini merupakan hasil dari sum kolom pertama sebesar 2.144, dan bagian ini adalah hasil sum dari kolom kedua yaitu 2.170. Kemudian rumus mean. Sama seperti tadi, bagian ini merupakan hasil mean dari kolom pertama, dan ini merupakan kolom kedua. Range juga seperti yang tadi. Kemudian kita bisa mengecek nilai standar error of mean. Dengan memasukkan rumus SM sama dengan standar deviasi dalam kurung baju terkurung dibagi SKRT atau akar dari N. N-nya di sini adalah sebanyak 30 data. Klik enter. Nah, jadi hasil tingkat errornya adalah sebesar 2,02 di bagian kolom pertama dan 2,21 di bagian kolom kedua. Kemudian kita bisa cek juga kuartil. Untuk kuartil pertama, maka ditulis 0,25. Jadi teman-teman harus diperhatikan juga antara koma sama titik itu definisinya beda. Untuk kuartil pertama hasilnya ini. .5 merupakan kuantil kedua atau median. Maaf, kuantil baju, koma.
Kemudian kita juga bisa mengecek tingkat kemiringan dengan cara klik minus variabel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tingkat kemiringan adalah sebesar minus 0,24 pada kolom pertama, yang artinya adalah model distribusi adalah bernilai negatif. Sedangkan pada kolom kedua, nilainya adalah sebesar 0,30 karena nilainya lebih besar daripada 0, sehingga model distribusi adalah positif. Selanjutnya bisa kita cek juga nilai kurtosis. Pada kolom pertama, hasil kurtosis atau keruncingannya adalah sebesar 1,95 dan kolom kedua adalah 2,32. Untuk syarat kurtosis, jika nilai kurtosisnya kurang dari 3, maka disebut dengan pelatih kurtis dengan grafik lebih landai atau tumpul. Kemudian jika nilainya lebih dari 3, maka biasa disebut dengan leptokurtis dengan grafik lebih lancip atau ramping, dan juga jika nilainya sama dengan 3, biasa disebut dengan mesokurtis dengan grafik normal. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memunculkan grafik. Nah, di sini dalam modul statistik ini dimunculkan 2 grafik, yaitu histogram dan box plot. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa bedanya histogram dan box plot? Bisa on mic, nanti kalau bisa jawab bisa dapat tambahan poin dari kita. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bedanya apa? Nggak ada? Ya udah. Untuk histogram sendiri itu adalah berfungsi untuk mendapatkan informasi yang berisi distribusi frekuensi yang dimiliki oleh kumpulan data. Nah, dalam aplikasi MATLAB ini, jika memunculkan sebuah grafik, maka harus didefinisikan secara satu persatu. Jadi, kita mulai dari kolom pertama dulu. Untuk codingnya adalah kita definisikan, jadi kan kolom pertama kan termasuk kemeja, jadi kita klik dulu kemeja, kemudian sama dengan data, dalam kurung, titik 2, koma, 1, tutup kurung. Kenapa 1? Karena kolom kemeja ini terletak di kolom pertama. Klik enter. Kalau sudah didefinisikan, maka bisa kita masukkan grafik apa yang kita inginkan. Histogram, kemudian kemeja. Nah, setelah muncul grafik histogramnya, jangan lupa untuk menambahkan judul pada grafik dengan cara klik insert, kemudian title. Kemudian tambahkan juga X label. Atau nilai frekuensi. Selanjutnya Y label. Ini data. Setelah terisi, kemudian kita masukkan keterangan untuk mengetahui di titik berapa grafik ini muncul. Dengan cara klik data kursor, kemudian klik bagian ujung dari tabung ini.
Nah, untuk memunculkan keterangan yang lain, caranya adalah klik kanan, kemudian klik create new data type, klik titik yang lain. Begitu seterusnya sampai semua keterangan sudah terisi. Nah, untuk cara baca histogram sendiri, bisa dilihat bahwa dari titik frekuensi 52 sampai dengan 55,9 terdapat 4 data. Ini sama dengan 4. Kemudian pada tabung ini, pada titik 55,9 sampai dengan 59,8 terdapat 1 data. Begitu pula sampai seterusnya. Selanjutnya adalah membuat grafik box plot dengan cara klik box plot, kemudian ke meja. Caranya seperti tadi, kita masukkan juga title-nya, kemudian kita masukkan X label-nya, dan Y label jangan lupa. Kemudian kita masukkan juga keterangan datanya dengan cara klik data kursor di setiap titik. Klik kanan, new data type di titik ini. Titik ini. Titik ini. Oke. Untuk penjelasan dari box plot sendiri adalah dari bagian sini sampai dengan sini ini dinamakan dengan whisker. Sini sampai sini juga dinamakan dengan whisker. Kemudian di bagian kotak ini namanya adalah box. Nah, untuk cara bacanya sendiri adalah di titik 1,038 ini merupakan titik maksimal sebesar 91. Kemudian di bagian garis box paling atas ini merupakan titik kuartil ketiga sebesar 80. Selanjutnya adalah di bagian merah ini merupakan titik median atau kuartil kedua sebesar 75. Dan di bagian bawah sini merupakan titik kuartil bawah sebesar 63. Sedangkan di bagian bawah sini merupakan titik nilai minimum. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Buat teman-teman yang tadi kurang jelas waktu suaranya Mas Rizky hilang, bisa langsung ngomong aja, mungkin mau dijelasin yang mana, biar nanti semuanya paham. Permisi Mas, boleh tanya? Iya. Kan tadi mati kan, terus saya bingung yang pas setelah habis input data, itu ngapain? Yang tiba-tiba muncul ANS sama SEM. Kurang paham dari situ. Terima kasih. Setelah input data, nanti kalian harus definisikan dulu variabel yang ada. Jadi kan studi kasusnya kan berupa baju. Nah, kalian masukkan dulu baju sama dengan data. Kenapa harus data? Karena tadi folder yang ada di sini adalah folder data yang sudah kalian rename. Terusnya, sampai muncul data yang ini nanti sampai muncul kayak gini di bagian bawah comment window ini. Artinya data sudah diupload ke dalam software. Setelah data sudah masuk, maka kita bisa menginputkan rumus-rumus yang ada. Bisa mulai dari sum, mean, median, dan lain-lain. Itu. Untuk sum sendiri adalah penjumlahan. Kemudian kita definisikan, kan tadi sudah didefinisikan variabelnya adalah baju. Nah, kita masukkan juga variabelnya adalah baju. Nanti kita klik enter akan muncul hasil seperti ini. Kayak gitu. Iya, Mas. Apakah kurang jelas? Tadi folder baju itu harus dibuat dulu atau otomatis, Mas? Untuk bajunya tadi otomatis, karena tadi kan udah didefinisikan di bagian comment window. Untuk foldernya tadi cukup kalian masukkan data aja. Kayak gitu. Oke, Mas.
Apa ada yang ditanyakan lagi terkait penjelasannya Mas Rizkur tadi? Kalau misalkan tidak ada, dipersilakan kepada seluruh praktikan untuk bisa mempraktikkan aplikasi MATLAB-nya masing-masing. Untuk yang masih terkendala aplikasi MATLAB yang tidak bisa dibuka atau sejenisnya, bisa gabung ke kelompoknya masing-masing. Atau mungkin jika kelompoknya ada duanya tidak bisa gabung ke kelompok lainnya. Terima kasih, jangan lupa di screenshot untuk hasil prakteknya untuk absensi nanti. Ya, Dek. Elsa. Mas, mau tanya tadi kan pas suaranya mati kan input data yang satu-satu itu di dalam tab. Oh iya. Itu kok tadi caranya cepet banget ya? Gimana? Yang bagian grafik ya? Bukan Mas, yang input data di tabel itu tadi loh, yang kayak 5465. Oh, ngemasukin datanya, Kur. Itu cepet sebenarnya banget. input data ini bisa kalian ketik manual. Tadi aku input datanya langsung dari file yang ada, langsung aku copy ke sini, kayak gitu. Makanya cepat. Nulisnya itu di Word gitu, Mas? Iya, bisa di Word, bisa di Excel. Bisa juga ditulis langsung manual di sini. Bisa dirubah-rubah kok. Kayak gitu. Makasih, Mas. Ya, jadi prakteknya dikasih waktu sampai dikasih waktu 10 menit, berarti mulai dari sekarang tadi jam 19.55 sampai jam 8:05 dipersilakan untuk teman-teman praktikan untuk bisa mempraktikkan. Ini pakai data baju aja. Ya, Dek, pakai data yang ada di modul. Kalau misalkan memang kurang jelas bisa melihat langkah-langkahnya ada di modul juga kok. Buat nanti yang tengah-tengah bingung sama prakteknya gimana, langsung tanyain aja di Zoom ini. Biar langsung dijawab bareng-bareng, biar semuanya yang bingung masalahnya sama bisa keselesaikan juga. Kalau ada yang masih bingung, bisa sambil ditanyakan. Mas, permisi mau tanya. Ini nanti praktikumnya ini nanti di-record di YouTube. Ya, diupload di YouTube juga kok. Di LSMI UPN Jatim. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Setelah ini akan di-upload untuk link absensi di kolom chat dan juga bisa di link bio Instagram LSMI. Maaf Mas, tadi saya kelewat jauh. Untuk baju dan kemeja itu gimana Mas ya? Itu ada di modul, Dek, datanya ada di modul. Ya, untuk langkah-langkahnya kalau masih bingung ada di modul juga, ada di bawahnya. Jadi kemeja sama kaos itu variabel bebasnya, kemudian kalau baju ini adalah variabel tetapnya, kayak gitu. Jadi nanti yang bisa dihitung adalah variabel bebas ini. Feb, aku mau tanya bahwa Feb. Halo. Oh ya Mas El, monggo. Ini yang mau nanti di screenshot untuk absen
bebas screenshot apa aja ya. Cuman hasil dari MATLAB terserah itu boxplot atau histogram. Iya, Mas. Dipersilakan apapun hasilnya, Mas. Oh iya. Ya, makasih. Ya, terima kasih, Mas. Permisi Mas, mau tanya. Ya, monggo deh. Ini yang di punya saya kok nggak ada komen Windows-nya itu gimana ya Mas? Di komen window, punya Ya. langsung muncul loh di situ, langsung di sebelah kanan ada. Waktu Gimana? pertama kali buka APK-nya. Nanti kalau belum muncul, jadi gini, nanti kan kalian bikin file baru kan. Nah, kalau udah rename nanti bisa klik 2 kali datanya ini tadi. Baru Iya. muncul komen window-nya. Di punya saya nggak ada Mas. Cuman tabelnya aja. Mungkin Kalau bisa diulang bisa ya. nyari gimana? Untuk Kalau apa itu namanya? APK-nya coba dibuka ulang. Atau di menu window di atas itu jajarannya file, edit, debug, dan lain-lain itu ada window. Oh Masuk aja iya. di situ terus komen window. Oh, komen window ini ya? Yang 0 komen window ini ya? Iya. Oh iya Mas. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas El. Makasih Mas. Benar. Sama. Mas mau nanya. Iya. Buat namain histogramnya tadi gimana ya Mas? Lupa. Jadi untuk penamaan grafik ini kalian definisikan satu-satu. Jadi kan kalau di atas kan jadi satu ya baju. Ini sama ini. Nah, kalau grafik itu sendiri-sendiri. Jadi untuk rumusnya kayak gini. Jadi pada kolom 1 kan tadi kan kemeja. Kemudian sama dengan data titik 2,1. Kenapa 1? Karena kemeja di kolom 1. Nah, buat selanjutnya nanti misalkan ini kaos. Jadi nanti kaos sama dengan data titik 2,2 karena di kolom 2 kayak gitu. Bukan Mas, yang pas jadi histogramnya di atasnya kan dikasih nama histogram. Itu gimana cara ngeluarinnya? Klik insert ini. Ada bagian title, X label sama Y label. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Mas, nama histogramnya tadi apa ya? Dipersilakan untuk teman-teman bisa absensi di kolom chat itu. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan daftar anak-anak yang daftar teman-teman yang ini resume. Jadi jangan lupa untuk resume-nya di jurnal. Kenapa? Untuk jurnalnya yang internasional. Jadi ini daftar yang resume. Kalau yang merah tuh kenapa, Mas? Kalau yang merah itu tadi dia nggak ikut TA. Kalau misalnya ada salah satu NPM yang di sini tapi ternyata nilainya masih bagus gitu, langsung protesnya langsung ke aku aja ya. Ditanyain kenapa kok bisa resume. Terima kasih. Untuk format resumenya sudah bisa dicek di website di menu pengumuman SI 2021. Di situ ada formatnya. Jangan lupa untuk jurnalnya jurnal internasional. Terus untuk penulisannya menggunakan pulpen biru di kertas AVS.
lupa dilihat di PPT. Lalu untuk subjek resume dan juga laporan resmi ada revisi. Setelah ini akan diupload di modul SI, nanti berbentuk PPT yang kemarin, jadi ada revisian untuk subjek. Jadi itu. Monggo dari Mas Iskur untuk menjelaskan pegangan lapres. Ini udah ya untuk yang resume datanya. Kalau udah bisa langsung di pegangan lapres. Mas, permisi Mas. Ya, monggo. Mas, ini kok kenapa di sini ada nama saya, Mas? Resume. Saya 70, Mas. Ini ada bukti SS-nya, Mas. Nah, ya tadi kan Mbak Fridela udah bilang kalau misalkan di situ ada NPM kamu, tapi kamu merasa TA-nya bagus, langsung aja PD ke Fridela. Nanti dijelasin kenapa alasannya kok resume. Oke? Oh iya, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oh ya, saya juga ke pegangan lapres, aku mau mengingatkan ya, Dek. Jadi kan untuk yang waktu pengumuman di Instagram, untuk Instagramnya jangan sampai di private, karena kalau di private kita nggak bisa nilai, jadi kita nggak bisa buka. Jadi untuk untuk jika tidak dinilai itu ditanggung praktikan masing-masing, karena memang tidak bisa diakses untuk Instagramnya jika di private seperti itu. Jangan lupa untuk hashtagnya juga, hashtagnya diperhatikan, karena kemarin aku lihat itu ada yang contohnya aja di lab Senin itu ada yang nulis hashtagnya itu lab Senin 2021, ada yang lab SI Senin 2021, malah ada yang hashtagnya itu nggak sesuai sama sesi aslinya seperti itu. Jadi mohon diperhatikan kembali untuk penulisan hashtag juga, hashtag. Jadi biar kita juga bisa menilai seperti itu. Terima kasih. Mas Fer mau tanya. Iya, Vin. Kan yang nggak boleh itu jurnalnya sama kalau satu sesi, Mas ya. Kalau beda sesi nggak apa-apa. Pokoknya nggak sama dengan satu sesi. Oh iya, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo, Kur. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pegangan modul. Jadi untuk headernya sendiri ini adalah ada lambang logo PN sama logo lab. Untuk tulisannya sendiri TNR bold space 1,0. Kemudian untuk judul modul seperti ini TNR 14 bold space 1,5. Kemudian untuk kertasnya A4 margin 4333 justify space 1,5 before after 0 bahasa asing di italic. Kemudian bab 1 pendahuluan latar belakang isinya 3. Yang pertama ada perbedaan statistik dan statistika. Paragraf kedua ada statistik deskriptif dan paragraf ketiga adalah studi kasus. Perumusan masalah sama seperti ini. Tujuan praktikum minimal 3, tidak boleh sama dengan pegangan modul. Manfaat praktikum 3, berdasar masalah 3, asumsi 3. Untuk footer, ada logo lab, ada keterangan seperti ini, dengan TNR 10, full spasi 1,0, italic semua. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, ada perbedaan statistik dan statistika, pengertian statistik deskriptif, manfaatnya, jenis-jenis data, dan MATLAB. Isinya minimal 10 halaman, citasi harus sama dengan daftar pustaka, minimal, contohnya adalah ARI dalam kurung 2021. Isi tipus tidak boleh sama dengan modul. Bab 3, pengumpulan data, variabel perikatnya adalah studi kasus, nanti tergantung aslabnya masing-masing, bisa berupa penjualan, produksi, supply, demand, dan lain-lain. Untuk variabel bebasnya juga tergantung aslabnya, nanti tergantung produknya apa, misalkan baju tadi kan kaos sama kemeja, kayak gitu. Kemudian untuk soal laporan resmi,
datanya nanti udah diupload di soal laporan resmi di web. Jadi ada 4 variabel. Nanti variabelnya tanya aslabnya sendiri-sendiri. Untuk pertanyaannya sendiri ini kurang lebih sama kayak tadi, cuma ada penambahan nilai minimum dan nilai maksimum. Nanti kalian cari sendiri untuk codingannya. Terus ada flowchart, bikin flowchart dan juga penjelasannya. Terus bab 4 hasil dan pembahasan di jenis 1 ini datanya ditulis ulang dari kiri ke kanan. Jadi kan tadi kan datanya kayak gini, 34, 4165 seterusnya. Nah, ini ditulis menyamping, mengular kayak gini. 34, 4165 76 32 ke bawah sini kayak gini. Mengular. Untuk tabel formatnya adalah TNR 11, bold space 1,0, before after 0, auto fit with contents. Terus masukkan juga rumus-rumus yang ada sama seperti ini. Nah, ini printout dan analisis output. Ini adalah hasil dari screenshot software MATLAB itu. Ini ada data-data yang udah diinput, kemudian ada coding-coding yang udah diinputkan tadi. Kayak gini. Jangan lupa untuk dirapikan kayak gini ya. Terus analisisnya kayak gini. Nanti bisa diganti-ganti sendiri angkanya, sesuai dengan studi kasus. Terus ini pengolahan data dengan grafik histogram. Jangan lupa nanti keterangannya dimasukkan ke semua titik, kayak gini. Untuk penjelasannya kurang lebih sama seperti ini. Boxplot juga, keterangannya dimasukkan ke semuanya, ke semua titik. Kemudian kesimpulan, ini nanti sendiri-sendiri dari jenis 1 sampai dengan jenis 4. Isinya kurang lebih sama seperti ini. Kemudian saran minimal 3, daftar pustaka minimal 2 buku, 2 jurnal, maksimal 3 web browsing. Kemudian harus ada nama penulis dan tidak boleh ambil dari Wikipedia. Dan tahun minimal untuk webnya adalah 2017. Ya. Ian, mungkin ada yang ditanyakan? Mau menambahi, jadi itu untuk tahunnya itu berlaku untuk jurnal dan juga web browsing. Nah, untuk format daftar pustaka akan di-upload di website, bisa cek di pengumuman SI 2021, itu nanti ada format resume, ada PPTTM, sama format untuk daftar pustaka. Jadi nanti kalian bisa ngecek di website. Terima kasih. Oke, sekiranya kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Jangan lupa untuk asistensi ke aslabnya masing-masing, revisi H+2 dan ACC H+3. Hari Sabtu Minggu nggak dihitung. Kayak gitu. Terima kasih semuanya udah ikut praktikum hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat malam. Terima kasih. Masih, Mas. Silakan. Ya. Masih bisa boleh tanya, Mas? Oh ya, nggak apa-apa. Itu daftar pustakanya itu minimal tahun 2017 itu untuk apa, Mas? Untuk buku juga? Bukan, minimal 2017 ini untuk jurnal sama web. Oh, jurnal sama web aja. Bebas. Terima kasih, Mas. Ya. Mas, permisi mau tanya, Mas. Untuk yang penulisan data-data yang tadi katanya dari kiri sampai kanan itu kotaknya berapa ya, Mas? Yang mendatar. Oke. Nah, ini tabel 4.1 itu, Mas. Ini kotaknya sesuai dengan jumlah datanya. Jadi kan di sini kan datanya 30. Nah, kotaknya juga sesuai 30. Jadi semua datanya dimasukkan tanpa diurutkan kayak gitu. Enggak, maksud saya itu yang ke mendatarnya itu 5, yang ke bawahnya 6 gitu, berarti nggak bisa nambah jadi lebih banyak gitu, Mas. Iya, nggak bisa nambah, harus sesuai sama ini. Oke, Mas, terima kasih.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Ya mungkin jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian praktikum untuk hari ini untuk modul 1. Terima kasih banyak kepada teman-teman praktikan sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti praktikum, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh asisten laboratorium. Mungkin sekian, jika ada pertanyaan bisa langsung chat di grupnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bo. Terima kasih Mas. Tuhan.